Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-15 dari surah Ali Imran. Surah Ali Imran di permulaannya menerangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-firman-Nya. Di dalam firman-firman-Nya diterangkan tentang petunjuk hidup manusia. Nah, di antara petunjuk hidup yang Allah terangkan di dalam Al-Quran adalah tentang nikmat-nikmat yang Allah karuniakan. Ada nikmat-nikmat dunia, ada nikmat-nikmat akhirat. Nah, ayat yang sebelum ini menerangkan tentang nikmat-nikmat dunia. Ayat yang akan kita terangkan pula adalah nikmat-nikmat akhirat. Nah, yang menerangkan tentang nikmat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menerangkan bahwasanya nikmat akhirat jauh lebih baik dari nikmat dunia. Maka jangan sampai tertipu dan terpedaya oleh nikmat dunia kemudian meninggalkan nikmat akhirat. Jangan sampai terpesona dengan nikmat dunia kemudian melalaikan nikmat akhirat yang lebih kekal dan abadi. Nah, jadi setelah Allah menerangkan tentang nikmat-nikmat dunia, Allah terangkan pula tentang nikmat-nikmat akhirat. Apa saja nikmat-nikmat akhirat yang disebutkan di dalam ayat ini? Pertama, tentang surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Yang kedua, tentang pasangan-pasangan hidup yang disucikan. Dan yang ketiga adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenikmatan-kenikmatan akhirat itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ia adalah hamba-hamba Allah yang ketika di dunia membuktikan keimanan mereka sebagai hamba-hamba Allah, maka dapatlah mereka kenikmatan-kenikmatan akhirat. Meskipun ketika di dunia mungkin mereka tidak mendapatkan kenikmatan dunia seperti yang didapatkan oleh orang-orang kafir atau oleh orang-orang yang memperturutkan kehendak hawa nafsu mereka.
tetapi mereka lebih mengutamakan nikmat akhirat berbanding nikmat dunia. Itu sudah diisyaratkan di penghujung ayat yang sebelum ini. Maka sekarang tinggal lagi pembahasan tentang nikmat akhirat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Allah berfirman, qul, katakanlah, perintah dari Allah kepada Rasulullah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'unabbi'ukum, apakah aku akan memberitahukan kepadamu bi khairin, dengan sesuatu yang lebih baik, min dzalikum, dari semua itu, dari semua nikmat-nikmat dunia yang telah diterangkan sebelum ayat ini. Lilladzina taqaw, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatun, disediakan surga-surga, tajri min tahtiha, mengalir dari bawahnya, dari bawah surga-surga tersebut, al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka penghuni-penghuni surga kekal di dalamnya, wa azwajum mutahharah, dan penghuni-penghuni surga itu di dalam surga akan diberikan pasangan-pasangan yang disucikan, wa ridwanum minallah, dan juga akan mendapatkan di dalam surga keridhaan dari Allah. Wallahu, dan Allah, basirum, maha melihat, bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Kita ulang dari awal ayat. Katakanlah, inginkah ku terangkan kepadamu yang lebih baik dari semua itu bagi orang-orang yang bertakwa? Di sisi Tuhan mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan disediakan juga untuk mereka pasangan-pasangan yang disucikan dan keredaan dari Allah, dan Allah maha melihat terhadap hamba-hambanya. Jadi ayat ini jelas menerangkan tentang kenikmatan yang akan didapatkan di akhirat kelak, yaitu berupa surga. Kemudian di dalam surga pula ada pasangan hidup. Kemudian di dalam surga juga akan didapatkan keridhaan dari Allah. Jelas kenikmatan-kenikmatan akhirat adalah lebih baik berbanding kenikmatan dunia. Apa sebab lebih baik? Sebabnya adalah karena, nanti kita akan terangkan dengan lebih terperinci. Sebabnya adalah karena nikmat akhirat bersifat kekal dan abadi. Kemudian nikmat akhirat dari sisi waktu adalah selama-lamanya, tidak akan pernah berhenti dan bersifat sempurna. Jadi bukan hanya selama-lamanya, tetapi juga sifatnya sempurna. Kalau di dunia sementara, kemudian tidak pula sempurna, ada cacat dan kurangnya. Kita akan lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Ayat ini dimulai dengan perkataan qul. Banyak kita jumpa di dalam Al-Quran ayat dimulai dengan qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, ayat ini pula qul a'unabbi'ukum. Qul, kata kerja bentuk perintah, perintah dari Allah kepada Rasulullah. Allah memerintahkan, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Nah, perkataan qul ini dari
pembahasan tafsir ia disebut sebagai litanbih, yaitu untuk mengambil perhatian. Untuk mengambil perhatian supaya kita memperhatikan apa yang akan disebutkan setelah kul. Katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini kepada manusia. Sebenarnya apabila Rasulullah tidak menyebut kata kul ini, sebenarnya umpamanya apabila Allah berfirman kul huwallahu ahad, kul katakanlah huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Perintah Allah adalah katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Apabila Rasulullah menyebut dialah Allah yang Maha Esa, sudah sempurna, tak perlu tambah kata kul lagi. Tetapi penambahan kata kul ini menjadi pengambil perhatian, yaitu untuk memunculkan apa yang akan disebutkan setelah kul. Katakanlah. Nah, dengan adanya kata-katakanlah nih, apa yang akan dikatakan? Nah, apa yang akan dikatakan itu akan kita persiapkan untuk mengetahuinya setelah kita mendengarkan perkataan kul. Katakanlah. Nah, apabila disebut katakanlah, apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah? Sebenarnya Rasulullah tak perlu menyebut kata kul itu, karena kata kul itu adalah perintah dari Allah kepada Rasulullah. Yang patut Rasulullah katakan adalah apa yang akan disebut kepada manusia. Seperti huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Supaya mudah memahami ini, umpamanya saya menyuruh anak saya pergi ke pamannya, supaya dia mengatakan kepada pamannya bahwasanya saya akan pulang ke kampung, nah, untuk menjumpai pamannya minggu hadapan. Maka saya katakanlah kepada anak saya, wahai anak, katakanlah kepada pamanmu, ayah akan pulang ke kampung menjumpai paman minggu yang akan datang. Nah, maka anak ini pun pergi ke kampung, jumpai pamannya. Tak perlu anak ini mengatakan kepada pamannya, katakanlah. Nah, tak perlu. Tak perlu menyampaikan kepada pamannya kata-katakanlah. Apa sebab? Sebab kata-katakanlah itu bukan dari anak kepada pamannya, tetapi dari saya kepada dia. Begitu juga kata kul ini dari Allah kepada Rasulullah. Bukan kata kul itu yang akan disampaikan kepada manusia, hendak. Yang akan disampaikan kepada manusia setelah kata kul itu. Apa yang disebut setelah kata kul? Seperti dalam ayat ini, a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum, inginkah aku beritahukan kepadamu yang lebih baik dari semua itu, dari nikmat-nikmat dunia itu? Nah, ini yang akan disampaikan kepada manusia. Sebenarnya tak perlu lagi menyebut perkataan kul. Lalu apa gunanya juga disebut di sini? Nah, tadi sudah kita sebut, pertama tujuannya adalah untuk mengambil perhatian orang yang mendengarkan. Kita ini kan adalah yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, dengan perkataan kul di awal, maka kita pun bersiap sedia apa agaknya yang mau disampaikan ini. Kemudian juga dalam kajian tafsir diterangkan juga perkataan kul ini juga menerangkan tentang amanah yang Rasulullah jalankan, yaitu menyampaikan setiap perkataan dari Allah. Apabila Allah menyampaikan dengan firman-Nya kul, katakanlah wahai Muhammad, Rasulullah pun menyebut katakanlah. Meskipun sebenarnya tak perlu untuk disampaikan, tapi Rasulullah sampaikan juga, karena seperti apa yang diterima dari Allah, seperti itu yang disampaikan. Sama seperti anak tadi, disampaikannya ke pamannya, katakanlah kepada pamanmu. Dia sampaikan seperti apa dia dengar, seperti itu dia sampaikan. Apa sebab? Sebab anak ini ingin menyampaikan sepenuhnya apa yang ia dapatkan dari ayahnya. Begitu juga Rasulullah, seperti apa yang didapatkan dari Allah, seperti itu, bulat-bulat. Tak ada satu huruf pun yang ditinggalkan untuk disampaikan. Meskipun kalau meninggalkannya pun tidak akan merubah makna.
Tapi Rasulullah tak mau meninggalkan. Seperti apa yang disampaikan, seperti itu. Seperti apa yang didapatkan, diterima, seperti itu disampaikan. Ini menerangkan Rasulullah bersifat amanah di dalam menyampaikan firman-firman Allah. Itu tafsiran untuk qul. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia perkataan berikut ini, yaitu a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Apakah ingin ku beritahukan kepadamu tentang yang lebih baik dari itu? Ayat ini berbentuk pertanyaan. Pasti jawabannya adalah ya, ingin. Kita ingin diberitahu tentang yang lebih baik dari nikmat-nikmat dunia. Pasti jawabannya ingin. Tetapi mengapa ayat ini berbentuk pertanyaan? Nah, dalam ilmu Al-Quran ada pelajaran al-istifham, yaitu ayat Al-Quran yang berbentuk pertanyaan. Nah, al-istifham, bentuk pertanyaan dalam ayat ini disebut al-istifham at-takriri. Al-istifham at-takriri maknanya bentuk pertanyaan untuk menguatkan pernyataan. Untuk menguatkan. Nah, salah satu bentuk menguatkan pernyataan apa yang akan disampaikan dengan berbentuk pertanyaan. Apakah ingin kamu kuberitahukan tentang apa yang lebih baik? Ya, ingin. Nah, bentuk apakah ingin itu adalah untuk menguatkan pernyataan yang akan disampaikan. Jadi, makna pertanyaan di sini adalah untuk mempertegas, menekankan, menguatkan lagi apa yang akan disampaikan. Karena apa yang akan disampaikan ini, mengapa ditegaskan? Karena yang disampaikan ini nikmat yang lebih besar, yang lebih sempurna berbanding dengan nikmat-nikmat yang sudah disebutkan sebelum ini, tentang nikmat dunia, tentang pasangan hidup di dunia, anak di dunia, kemudian apa lagi? Harta yang banyak di dunia dari jenis emas dan perak, kemudian kendaraan di dunia, kemudian apa lagi? Binatang ternak, sawah, ladang. Semua yang di dunia itu rendah nilainya. Apakah mau kuterangkan yang lebih baik dari itu? Maka kata apakah ini adalah untuk memberikan penekanan kepada yang lebih baik. Akhirnya kita pun bersiap sedia. Apa agaknya yang lebih baik dari yang sudah diterangkan? A'unabbi'ukum, apakah ingin kuberitahukan kepadamu? Kuberitahukan kepadamu. Unabbi'ukum. Unabbi di sini ini maknanya adalah ukhbirukum. Ku khabarkan kepadamu. Ku khabarkan kepadamu. Tetapi beda antara an-naba' dengan al-khabar. Amma yatasaalun anin naba'il azim, anin naba', tentang khabar yang agung. Kalau disebut kata an-naba' dalam Al-Quran, meskipun maknanya khabar, tetapi maknanya khabar yang besar, khabar yang istimewa, khabar yang agung, khabar yang mulia. Maka untuk menerangkan keagungan khabar itu digunakanlah kata an-naba'. Jadi tidak digunakan kata khabar. Meskipun dalam bahasa kita maknanya khabar. Kalau dalam terjemahan, inginkah ku khabarkan kepadamu? Kita gunakan kata khabar. Sebenarnya kabar yang dimasukkanlah kabar yang besar. Apa kabar yang besar itu? Surga-surga, itu kabar besar itu. Pasangan yang disucikan, itu kabar besar itu. Kemudian redha Allah, itu kabar lebih besar lagi. Nah, untuk menerangkan kabar yang besar itu Allah gunakan kata naba', unabbi'ukum. Ini hanya ada dalam bahasa Arab saja. Bahasa kita tak ada. Bahasa Inggris juga tidak ada. Dan disinilah keistimewaan bahasa Al-Quran, yaitu kata yang dipilih, kata yang memiliki kandungan, yang kandungan itu tertentu, dan menerangkan tentang nilai yang tersembunyi. Nah, kalau dibahaskan, kita akan menikmati nilai yang tersembunyi tersebut. Disitulah nikmatnya mengaji tafsir ini. Karena setiap kata yang disebut dalam Al-Quran mesti kita terangkan
nilai yang ada di dalamnya, yang tersembunyi, yang mungkin dalam terjemahan tidak nampak. Nah, dia mesti dinampakkan melalui penjelasan yang panjang. Penjelasan yang panjang itulah yang disebut dengan tafsir. Katakanlah, inkah ku kabarkan kepadamu bi khairim min dzalikum, yang lebih baik dari semua itu, yaitu lebih baik dari nikmat-nikmat dunia yang telah diterangkan dalam ayat yang sebelumnya. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, jannatun, disediakan surga-surga. Sebenarnya perkataan bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka sebenarnya letaknya di belakang, bukan di hadapan. Ini dalam bahasa Arab disebut sebagai khabar muqaddam, yaitu yang di belakang ditarik ke depan. Khabar yang ditarik ke depan. Sebenarnya susunan yang sebenarnya adalah jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Sebenarnya begitu susunannya. Lalu mengapa ini diangkat ke hadapan? Nah, dalam kajian tafsir itu mesti disebut ini diangkat ke depan adalah untuk menerangkan bahwasanya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang akan diterangkan setelah itu. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian pasangan hidup yang disucikan, kemudian keridhaan Allah tidak akan didapatkan begitu saja, tetapi akan didapatkan dengan bertakwa kepada Allah. Jadi disebut dahulu bekal untuk mendapatkan, setelah itu barulah apa yang didapatkan itu disebut. Sebab kalau disebut dahulu apa yang didapatkan, nanti terlupa bagaimana cara mendapatkannya. Apabila terlupa cara mendapatkannya, maka nanti akan tenggelam dalam angan-angan. Angan-angan mau masuk surga, tapi tak ada berbekal masuk surga. Terbuai dengan perkataan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi dia tak bertakwa kepada Allah, maka tinggal hiburan di telinga saja. Supaya tidak tinggal hiburan, supaya dia menjadi satu pengharapan yang disertai dengan satu usaha, maka lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa, bersiap sedialah dengan bekal takwa, dan dengan bekal takwa itu akan dapatlah surga nanti yang di dalamnya ada sungai-sungai. Maka diangkatlah ke hadapan lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau terdengar ini lebih dahulu sebelum surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mudah-mudahan saya ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Sebab kalau saya masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, maka untuk sayalah nanti surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai itu. Jadi kita bawa kepada diri kita, lilladzina taqaw, kita bawa kepada diri kita, bagi orang-orang yang bertakwa, mudah-mudahan saya ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Tetapi bertakwa itu bukan pengakuan di mulut. Bertakwa itu adalah pembuktian dalam kehidupan. Pembuktian berupa ibadah yang dilakukan. Karena biasanya kata takwa ini kaitannya dengan ibadah yang dilakukan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21, setelah Allah menerangkan golongan orang-orang yang bertakwa, golongan orang kafir, golongan orang-orang munafik, golongan orang bertakwa, golongan orang yang membuktikan keimanan mereka. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka beriman kepada perkara-perkara yang gaib, mereka mendirikan salat, dan mereka mengeluarkan sebahagian dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Membuktikan keimanan. Tapi ada yang tak membuktikan keimanan, orang-orang kafir. Ada pula yang menipu Allah dalam membuktikan keimanan. Sebenarnya tidak membuktikan keimanan, di luar saja membuktikan keimanan, orang-orang munafik. Nah, setelah Allah terangkan tiga golongan manusia ini, ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum,
beribadahlah kepada Tuhanmu allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa, ujung ayat. Apabila kamu beribadah kepada Allah, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi barulah seseorang itu bertakwa apabila beribadah kepada Allah. Tidak beribadah kepada Allah, tidak dapat disebut bertakwa. Apa agama? Islam. Cepat pula menjawab Islam. Beriman? Beriman kepada Allah, kepada malaikat, hafal rukun iman. Tetapi tidak membuktikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak disebut sebagai orang yang bertakwa. Meskipun dia disebut sebagai orang Islam, tapi dia tidak disebut sebagai orang yang bertakwa. Maka ketika kewajiban puasa Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah seru orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kapan kamu baru bertakwa, wahai orang beriman? Kalau kamu membuktikan keimananmu dengan berpuasa. Tidak berpuasa, tidak bertakwa. Jadi takwa ini lanjutan dari beriman. Amanu tsumma taqau, beriman kemudian bertakwa. Kapan bertakwa? Apabila membuktikan keimanan. Apabila membuktikan keimanan bermana bertakwa, maka apa yang akan didapat? Yang akan didapat nikmat-nikmat akhirat. Nah, nikmat akhirat itulah yang mau kita kejar, yaitu dengan bertakwa. Dan bekal takwa itulah yang mau kita usahakan sekarang ini, memperbanyak bekal takwa. Dalam Al-Quran, watazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zad, sesungguhnya sebaik-baik bekal at-taqwa, takwa. Sekarang ini kita menuntut ilmu sampai kita ke masjid ini sebagai bukti kita beriman kepada Allah, karena Allah memerintahkan kita tuntut ilmu. Ya Allah, hamba menuntut ilmu. Nah, sejuk-sejuk malam seperti ini kita datang juga ke sini untuk membuktikan keimanan. Ada orang yang tak dapat membuktikan keimanan, memperturutkan kehendak hawa nafsu. Dinginlah malam ini, di rumah sajalah. Hujanlah, nanti demam saya ini, di rumah sajalah. Nah, orang yang sampai ke sini ini orang yang telah membuktikan keimanan, bertakwa. Maka berharaplah, mudah-mudahan harapan kita itu disampaikan oleh Allah, yaitu disediakan untuk kita nanti di akhirat nikmat yang lebih besar dari nikmat yang sekarang di dunia. Sekarang orang yang di rumah itu karena ingin nikmat di dunia ini, duduk-duduk di rumah, menunggu mata mengantuk, berbaring-baring. Sementara kita sekarang ini duduk berdiri, mendengar pula lagi, ada lagi yang menulis. Oh, berat sekali untuk sampai ke sini. Kalau dilihat dari sisi kenikmatan, susah kita di sini. Apabila berbanding dengan orang yang duduk-duduk dan berbaring-baring di rumah. Tetapi yang ingin kita dapatkan bukan nikmat dunia. Yang ingin kita dapatkan adalah nikmat akhirat yang lebih baik dari dunia. Maka disebutlah bi khairim min dzalikum. Mau tidak aku beritahukan kepadamu yang lebih baik lagi dari nikmat dunia? Apa sebab nikmat akhirat lebih baik dari nikmat dunia? Sudah kita terangkan, yaitu nikmat akhirat itu sifatnya abadi, selama-lamanya. Nikmat dunia sebentar sekali. Mana mau, wahai orang yang bijaksana, yang selama-lamanya atau yang sementara? Pastilah mau yang selama-lamanya. Hanya orang yang tidak bijaksana saja yang memilih yang sementara, atau orang yang tidak pandai, orang yang tidak pintar, dia pilih yang sementara, kemudian dia nanti sengsara di akhirat untuk selama-lamanya. Karena dia akan menyesal, mengapalah malam itu saya tak ke masjid ya. Menyesal kemudian
Tak ada gunanya. Kemudian kenikmatan di dunia kita nikmati dengan hawa nafsu kita. Nah, apabila kenikmatan dunia kita nikmati dengan hawa nafsu kita, hawa nafsu ini tabiatnya tidak pernah merasa puas. Maka kalaupun nikmat, tapi nikmat yang tak sempurna. Karena tabiat hawa nafsu itu sendiri tak pernah merasa puas. Apalagi hakikat nikmat di dunia itu sebagai ujian. Apabila sebagai ujian, maka tidak akan sempurna. Sementara nikmat di akhirat itu bukan ujian, tapi balasan. Apabila balasan, maka pasti sempurna. Contoh umpamanya pasangan hidup, nanti akan diterangkan pasangan hidup. Pasangan hidup di dunia nikmat, nikmat. Pasangan hidup di akhirat nikmat, nikmat. Tapi pasangan hidup di dunia nikmat dengan hawa nafsu kita nikmat selama-lamanya. Wah, sementara saja sampai masanya. Nah, sudah tidak lagi. Sempurna? Tidak sempurna karena dia sebagai ujian. Ujian. Tetapi apabila pasangan hidup di akhirat selama-lamanya, kemudian sempurna, sempurna sekali. Nanti akan diterangkan sempurna dengan perkataan mutahharah, disucikan. Kalau pasangan di dunia tak disucikan, setelah kotor supaya suci, dia mesti bersuci sendiri. Kalau dia tak mandi, tak suci. Tapi kalau pasangan di akhirat tak perlu mandi, sebab dia sudah disucikan, suci dalam keadaan suci yang sempurna sepanjang masa. Mana mau? Pasangan di dunia, pasangan di akhirat? Dua-dua mau. Dua-dua mau. Baik. Tapi jangan hanya karena kenikmatan dunia kemudian kita abaikan kenikmatan akhirat. Karena ada yang ingin mendapatkan kenikmatan dunia bukan bersama dengan istrinya, bersama dengan wanita lain. Oh, bermakna dia tidak akan mungkin mendapatkan kenikmatan di akhirat. Mustahil. Baik. Itu makna lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah terangkan dahulu siapa orang yang akan diberikan nikmat-nikmat akhirat. Allah beritahukan dahulu supaya kita bersiap sedia. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Apabila disebut kata inda rabbihim, ini menerangkan bahwasanya nikmat akhirat itu tinggi kedudukannya. Sebenarnya tanpa inda rabbihim pun sudah difahami. Lilladzina taqau jannatun, bagi orang-orang yang bertakwa surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sudah faham? Sudah. Tapi mengapa ditambah lagi dengan kata bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka? Apa makna di sisi di sini? Menerangkan kemuliaan. Karena kata di sisi ini di sisi. Anakku itu di sisiku. Sahabatku itu berada di sisiku. Mana di sisi itu, mana ya tempatnya itu mulia, dekat. Di sisi Tuhan mereka. Nah, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah telah disediakan, bermakna Allah telah menyediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau di sisi Allah telah disediakan, bermakna yang disediakan itu nilainya tinggi, kedudukannya tinggi berbanding dengan nikmat-nikmat dunia yang ada di sisi manusia. Jadi nikmat dunia di sisi manusia, kalau nikmat-nikmat akhirat di sisi Allah. Jadi mana mau, yang di sisi manusia atau yang di sisi Allah? Dua-dua mau. Karena memang kita ingin, tetapi ingat kalau dua-dua mau, yang akhirat itu lebih baik dari yang dunia. Karena Allah menyebutkan seperti dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-60, Allah berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha." Adapun yang diberikan kepadamu, wa ma utitum, adapun yang diberikan kepadamu di dunia, maka adalah kesenangan hidup dunia dan perhiasannya. Kemudian Allah terangkan, wa ma indallah, dan apa yang ada di sisi Allah, khairu wa abqa. Apa yang ada di sisi Allah itu adalah yang lebih baik dan lebih kekal.
Tapi malangnya ramai manusia karena mengikuti kehendak hawa nafsu, tidak membuktikan keimanan, tidak bertakwa. Mereka lebih mengutamakan dunia dari akhirat, yaitu dengan melanggar, menyimpang dari petunjuk Allah. Bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tapi kamu lebih mengutamakan dunia, kehidupan dunia. Padahal akhirat itu walal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Adapun akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Dalam surah Ad-Duha, walal akhiratu khairun laka minal ula. Sesungguhnya akhirat bagimu adalah lebih baik dari dunia. Dunia ini sampai masanya kita akan tinggalkan. Siapa yang akan berada di dunia ini selama-lamanya? Tak ada. Kawan-kawan kita ada banyak pergi dah. Sebentar lagi kita pun akan ikut serta. Pasti kullu nafsin dha'iqatun. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti akan diberikan balasan yang sempurna untukmu kapan? Di hari kiamat, di hari akhirat. Maka apabila hari akhirat hari pembalasan, kalau disebut kata pembalasan, dia berkaitan dengan apa yang sudah dibuat. Ada yang dibuat, dibalas. Tak ada yang dibuat, tak ada balasan. Banyak buat, banyak balasan. Sedikit buat, sedikit balasan. Tak buat, apa yang akan dibalas? Maka kalau disebut hari pembalasan, apa yang bisa saya buat untuk hari pembalasan tersebut? Kalau tidak, gigit jari. Tahu gigit jari? Orang lain dapat, kita tak dapat. Dan bukan hanya tak dapat, pasti pula lah karena telah gagal ketika hidup di dunia, yaitu menyia-nyiakan peluang yang Allah berikan ketika di dunia, maka azab yang akan diterima. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, jannatun, surga-surga. Disebut di sini jannatun, bentuk banyak, bukan jannatun. Kalau jannatun surga, kalau jannatun surga-surga, maknanya orang-orang yang bertakwa yang membuktikan keimanan dengan beribadah kepada Allah, nanti akan dimasukkan ke surga yang paling tinggi. Karena siapa yang dimasukkan ke surga paling tinggi, dia bisa masuk ke surga di bawah itu. Surga itu banyak tingkatannya. Kalau dimasukkan ke surga paling tinggi, dia bisa masuk ke surga di bawah itu. Tapi kalau masuk surga paling bawah, dia tak bisa naik ke surga yang lebih tinggi. Mana mau? Surga paling tinggi atau surga paling bawah? Mau surga paling tinggi tapi buat sedikit. Kalau mau surga paling tinggi, buat banyak. Jangan yang wajib-wajib saja, yang sunat-sunat juga buat. Sungguh-sungguh. Itu namanya sesuai pengharapan dengan usaha. Usaha sedikit tapi berharap tinggi, itu namanya berangan-angan namanya. Tapi kalau sungguh-sungguh buat banyak, kemudian juga harap itu tinggi, maka itu adalah berpatutan. Sesuai seperti yang diusahakan. Jadi untuk mereka yang bertakwa, surga-surga tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ada kalanya Allah berfirman tajri tahtahal anhar, tak ada kata min. Dalam ayat ini pula tajri min tahtihal anhar. Apabila disebut kata min, ini menerangkan lagi lebih istimewanya sungai yang mengalir di dalam surga-surga. Apa sebab? Sebab kata min itu maknanya tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Maknanya sungai itu asalnya dari dalam surga itu sendiri. Bukan dia melalui surga, tidak. Kalau melalui surga, sungai itu berasal dari luar surga, kemudian dia terus melintasi surga, kemudian dia meninggalkan surga kembali. Tapi ayat ini menjelaskan bahwasanya
sungai itu dari bawah surga itu sendiri, kemudian dia mengalir di surga itu dan berhenti di surga itu juga. Seperti umpamanya Sungai Kampar umpamanya. Nah, Sungai Kampar itu dari mana? Dari sana, dari pangkalan sana datang. Kemudian dia turun ke sini, ke Danau Bingkuang, kemudian dia turun ke Teratak Buluh. Nah, siapa orang yang berada di Teratak Buluh? Sungai itu bukan dari Teratak Buluh. Sungai itu dari Bangkinang sana. Nah, adalah istimewa kalau sungai yang mengalir di Teratak Buluh itu sungai dari Teratak Buluh itu juga berkeliaran dia, berbelok-belok dia di Teratak Buluh itu dan berhenti di Teratak Buluh itu juga, orang lain tak dapat sungai tersebut. Itu namanya sungai yang istimewa karena hanya dikhususkan untuk orang yang berada di situ saja. Nah, khususnya sungai-sungai yang ada dalam surga adalah sungai itu dari dalam surga itu sendiri dan dia berputar-putar di surga itu dan berhenti di surga itu. Jadi memang sungai itu dikhususkan untuk penghuni surga, maka menjadi istimewa. Nah, makna yang kita terangkan itu dapat difahami melalui kata min tahtiha, yang mengalir dari bawahnya. Jadi sungai-sungai di surga bukan datang dari luar surga, tapi sungai-sungai dalam surga datang dari dalam surga itu sendiri. Berapa banyak sungai dalam surga? Banyak sekali sungai dalam surga. Dan sungai-sungai dalam surga tidak seperti sungai di dunia ini. Sungai-sungai di dunia ini satu macam saja airnya. Yang satu macam itu banyak pula kotorannya lagi di dalam. Tetapi kalau sungai-sungai di akhirat, Allah sebutkan dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Al-jannatul lati wu'idal muttaqun. Sesungguhnya surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa itu, fiha, di dalamnya anhar, ada sungai-sungai, mimma'in ghairi asin, di dalamnya ada sungai-sungai yang dalam sungai-sungai itu airnya itu tidak berubah baunya, tak berubah bau, sedap. Apabila kita dekatkan hidung kita ke air tersebut, semerbak, senang kita berada di sungai tersebut. Kalau di sungai kita hari ini bagaimana? Apalagi kalau bangkai berlalu di situ, wah, kita mungkin tak mau lagi mendekat kepadanya. Mana mau? Sungai di dunia atau sungai di surga? Ini untuk menerangkan indahnya surga yang akan didiami itu, maka Allah terangkan dengan perkataan sungai-sungai mengalir di dalamnya. Ini untuk menerangkan indahnya. Ada kalanya Allah menerangkan dengan bukitnya, tingginya, dengan rendahnya, dengan pohon-pohonnya, dengan buahnya, dengan bermacam-macam bentuk. Sebenarnya tak dapat difahami dengan akal fikiran kita. Karena tentang surga ini, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, yaitu a'adattu li ibadiyas salihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at, apa-apa yang tak dapat dipandang oleh mata ketika di dunia, wala udhunun sami'at, dan tidak pula dapat didengar oleh telinga di dunia. Seperti apapun, dengarkanlah berita dari siapapun, pernah melihat sungai apa umpamanya. Nah, tidak akan mungkin menyaingi sungai yang disediakan di dalam surga. Dan bagaimanapun penjelasan yang kita dapatkan tentang keindahan sungai dunia tidak akan dapat menyamai seperti yang disebutkan di dalam, seperti yang didapatkan di dalam surga. Jadi tak akan mungkin. Kita indahkan betul lah dalam angan-angan kita, dalam fikiran kita tentang sungai yang paling hebat, paling indah, paling cantik, paling menarik. Wala khatara ala qalbil bashar. Tidaklah seperti itu sungai yang disediakan di dalam surga. Ini membuat kita menjadi teringin untuk masuk ke dalam surga. Kalau teringin, buktikanlah dengan berusaha membuktikan
keimanan dengan beribadah kepada Allah. Jadi kembali lagi ke pangkal kaji tadi. Ada lagi sungai-sungai yang lain, yaitu anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, yaitu sungai-sungai yang mengalir dari sungai-sungai tersebut adalah susu. Jadi airnya air susu. Yang susu itu pula lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah rasanya. Susu biasanya kalau sudah lama dia di luar, dia akan berubah rasanya menjadi masam. Tetapi sungai susu di dalam surga tidak akan berubah baunya. Apalagi sungai yang berikutnya di dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Ada pula sungai-sungai yang sungai itu mengalirkan khamar, minuman. Tapi minuman khamar. Kalau khamar di dunia memabukkan. Tapi kalau khamar di akhirat dalam surga tidak memabukkan. Oh, jadi khamar di dunia memabukkan dan diharamkan, tapi khamar di akhirat tidak memabukkan dan diberikan kepada kita. Lazzatin, lezat, lisyaribin, bagi orang-orang yang meminumnya. Sudah ada 3 sungai disebut. Sungai yang keempat, wa anharun, dan sungai min asalim musaffa, sungai yang mengalirkan air madu yang tersaring. Ada tak pernah dengar di dunia ini sungai yang airnya itu adalah air madu? Tak pernah dengar. Sebut di benua mana? Tak ada. Jangankan madu, yang dari khamar pun tak ada, yang dari susu pun tak ada. Yang ada air biasa saja. Tetapi nanti di dalam surga, ini dia macam-macam sungai, seperti apalah agaknya. Dan airnya itu pula mengalir bukan perlahan, airnya itu mengalir dengan deras. Maka digunakanlah kata tajri. Tajri ini maknanya mengalir deras. Kalau mengalir perlahan, tasilu. Tasil, mengalir perlahan. Kalau mengalir laju, cepat, tajri. Kalau manusia tajri, berlari. Manusia berlari. Nah, kalau sungai itu dia mengalir deras, dia akan mengeluarkan bunyi. Apabila sungai itu mengeluarkan bunyi, semakin mengindahkan suasana surga. Maka pada hari ini ada orang-orang kaya, dia buat pula sungai kecil di depan rumahnya. Kemudian diangkatkannya air ke atas, kemudian dijatuhkannya supaya berbunyi-bunyi air tersebut untuk mengindahkan suasana. Tapi kalau selokan yang depan rumah itu saja dia mengalir air perlahan, tak berbunyi dia, maka tak nampak keindahannya. Tapi kalau berbunyi, oh indahnya. Allah ingin kita menjadi bersemangat untuk mendapatkan nikmat-nikmat akhirat. Tetapi nikmat-nikmat akhirat tidak didapatkan begitu saja, mesti dengan berusaha. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Jadi apabila disebut kekal selama-lamanya, bermakna dalam surga itu bukan sampai masa tertentu, tetapi dia akan abadi. Allahu Akbar. Apabila abadi, bermakna ia adalah nikmat yang sempurna. Kalau sementara, itu nikmat yang tidak sempurna. Apalagi yang disediakan di akhirat di samping surga-surga? Wa azwajum mutahhara, dan pasangan hidup yang disucikan. Azwaj, pasangan. Pasangan bagi laki-laki, perempuan, istri. Pasangan bagi perempuan, laki-laki, suami. Jadi kalau masuk surga itu laki-laki, dia akan dapat istri di dalam surga. Kalau yang masuk surga itu perempuan, istri, maka dia dapat suami di dalam surga. Suami istri itu disebut pasangan. Nah, kalau disebut pasangan, tidak akan mungkin lengkap tanpa pasangan. Nah, lengkapnya dengan pasangan, itulah dia kenikmatan. Tak nikmat hidup sendiri. Orang yang membujang dalam hidupnya tak nikmat dia.
Orang yang berpasangan, oh nikmat sekali. Siapa yang masih membujang? Ini disebutkan, ini memanglah nikmat, dan semua manusia memperakuinya. Pasangan hidup itu nikmat. Rasulullah sendiri menyebut dalam hadis baginda bahwasanya sebaik-baik kenikmatan dunia adalah almar'atus salihah. Ad-dunya mata, dunia itu kesenangan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik kesenangannya almar'atus salihah, istri yang salihah. Kalau dapat istri salihah, oh enaknya. Rumah kecil-kecil lah, harta tak seberapa, tak apalah. Tapi dengan istri salihah ini, oh nikmatnya dunia. Begitu juga suami soleh. Suami soleh, tak kaya tak apalah, tak sedikit, tak banyak harta tak apalah. Tapi kalau suami soleh, oh nikmatnya dunia. Kita pun merasakannya. Nah, di akhirat nikmat itu sempurna, sebab pasangan itu diberikan pasangan yang istimewa, yaitu mutahharah, pasangan yang disucikan. Kalau disebut disucikan, bermakna ada yang mensucikannya. Siapa yang mensucikannya? Apakah pasangan itu sendiri yang mensucikan dirinya? Tidak, Allah yang mensucikannya. Apabila Allah yang mensucikannya, maka sifat pensucian tersebut sempurna, karena yang mensucikannya adalah yang maha sempurna. Kalau manusia yang bersifat kurang mensucikan dirinya, maka pensucian itu pun kurang. Suci, mandi, tapi yang suci hanya badannya saja, hatinya dalam masih belum suci lagi. Keningnya masih berkerut, mukanya masih masam, hati di dalam masih terpaksa. Sementara apabila Allah yang mensucikan, luar dalam mensucikannya. Di luar suci, di dalam pun suci. Maka disebutkan dalam tafsir, disebutkan at-tathhir minad danas al-hissi wal ma'nawi, yaitu Allah sucikan dari kotoran yang luar dan kotoran yang dalam, yang bersifat zahir dan yang bersifat batin. Tak ada di dunia ini, tak ada pasangan yang seperti itu di dunia, tak ada. Baru ada di akhirat. Maka kalau tak dapat di dunia, tak apalah, jangan bersedih, karena Allah sediakan nanti di akhirat. Tapi mudah-mudahan di akhirat dapat, dan di dunia pun dapat. Tapi kalaupun di dunia tak dapat, jangan bersedih hati, sebab Allah sediakan wa azwajum mutahharah, dan untukmu ada pasangan-pasangan yang disucikan di akhirat. Tapi jangan berpegang dengan ayat ini, kalau begitu saya yang di akhirat sajalah, di dunia saya tak mau. Tidak. Apa sebab? Sebab dengan berpasangan hidup di dunia, dengan pasangan pula yang bisa membantu kita, akan terpelihara agama kita, akan terpelihara kemuliaan kita, kehormatan kita. Wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan hidup yang disucikan. Wa ridwanum minallah, ini nikmat yang besar lagi, dan ini lebih besar, yaitu keridhaan Allah. Ridwan sama maknanya dengan redha. Redha, ridwan sama-sama isim masdar kalau bahasa Arabnya. Tetapi di dalam kaedah bahasa Arab, dalam ilmu saraf, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Kalau tambah huruf, tambah makna. Ridha lebih pendek dari ridwan. Ridwan ada penambahan alif dan nun, ridwan. Asalnya redha saja, ridwan. Tambah huruf, tambah makna. Meskipun sama-sama maknanya makna redha, tapi ridwan maknanya redha yang besar. Nah, kita ada 3 anak. Kita redha dengan anak pertama, kita redha dengan anak kedua, tapi kita lebih redha lagi dengan anak yang ketiga, karena anak ketiga ini betul-betul menyenangkan hati kita. Redha maknanya puas.
puas dengan anak pertama, puas dengan anak kedua, tapi dengan anak ketiga ini lebih puas. Nah, kata lebih puas, ridwan. Maka malaikat penghuni surga disebut Ridwan, dinamakan dengan Ridwan. Dan banyak pula orang yang memberi nama anaknya Ridwan, Muhammad Ridwan. Bagus, bermakna redha yang bersangatan, redha yang besar. Nah, redha yang besar ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya adalah yang lebih lagi dari semua nikmat-nikmat akhirat. Ini kita dapatkan dari hadis sahih riwayat Imam Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah telah bersabda bahwasanya Allah berkata kepada penghuni surga, qala Allahu li ahlil jannah. Allah berkata kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Allah menyeru penghuni surga. Maka apa kata penghuni surga? Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Labbaika ya Rabb, ya Allah. Karena Allah menyeru, maka mereka pun segera menjawab, sa'daik wal khairu fi yadaik. Ya Allah, gembira ya Allah, semua kebaikan di tanganmu ya Allah. Kemudian Allah pun bertanya, wahai penghuni surga, fayaqulu, Allah berfirman kepada penghuni surga, hal raditum, apakah kamu puas dengan apa yang telah kamu dapatkan berupa nikmat-nikmat akhirat ini? Maka penghuni surga pun menjawab, mala narda ya Rabb, walaqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana kami tak puas ya Allah, Engkau telah berikan kepada kami pemberian-pemberian, yaitu nikmat-nikmat akhirat yang tidak Engkau berikan kepada orang-orang lain, yaitu orang-orang yang berada di neraka sana. Kami puas ya Allah dengan apa yang Engkau berikan di dalam surga ini. Tapi Allah pula berfirman, mau tidak? Ala u'tikum afdalu min dzalik, mau tidak kuberikan lagi yang lebih baik dari semua yang telah kamu dapatkan itu? Tadi didapatkan apa? Surga, pasangan hidup, sungai yang mengalir di bawahnya, dari bawah surga-surga tersebut. Kemudian Allah pula menjelaskan ada lagi yang lebih dari itu. Maka penghuni surga pun mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhan kami, ayu syai'in afdalu min dzalik, apakah yang lebih baik lagi dari nikmat-nikmat yang kami terima itu? Allah pun menjawab, uhillukum biridwani, aku berikan kepadamu redhaku, wala askhatu alaikum ba'dahu abada, dan aku tidak murka kepadamu untuk selama-lamanya. Redhaku itu adalah lebih tinggi lagi dari nikmat-nikmat yang kamu terima itu. Ini hadis Nabi. Tinggal pertanyaan, apa sebab redha Allah itu lebih tinggi nilainya berbanding dengan nikmat-nikmat yang kita terima dalam surga? Sebabnya adalah nikmat-nikmat dalam surga itu masih lagi ciptaan Allah. Sementara redha Allah itu adalah zat Allah itu sendiri. Mana yang lebih tinggi nilai ciptaan Allah atau Allah itu sendiri? Jadi ketika Allah redha kepada kita, maka kita bersama dengan Allah. Kalau masih lagi dengan ciptaan Allah, rendah nilainya. Tapi kalau sudah bersama dengan Allah, tinggi nilainya. Itulah Allah terangkan, mau tidak aku berikan lagi kepadamu yang lebih tinggi dari nikmat-nikmat yang kamu terima itu? Ada lagi yang lebih tinggi ya Allah? Ada, bersama denganku, yaitu aku redha kepadamu. Maka dalam surah At-Taubah ayat yang ke-72 kalau tak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya waridwanullah, dan redha Allah itu akbar, adalah lebih besar. Zalikal fauzul azim, itulah dia kemenangan yang agung. Jadi dari pembahasan ayat ini hendaknya kita menyadari bahwasanya di sana ada nikmat-nikmat akhirat yang lebih sempurna sifatnya. Jangan sampai karena nikmat-nikmat dunia akhirnya kita tidak mendapatkan nikmat-nikmat akhirat.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.